Pemirsa, fenomena politik dinasti mengundang pro dan kontra publik. Strategi pencalonan kerabat dalam kontestasi politik sebagian besar berujung pada suatu tujuan atau kepentingan tertentu dan terjadi hampir pada setiap perhelatan politik. Tahun ini nama mentereng kerabat presiden dan pejabat teras lain diprediksi akan ikut dalam perebutan kursi pilkada tahun ini. Bagaimana peluang dari para kerabat penguasa dalam bursa pilkada 2020? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Eliza. Mas Adi, ini kita lihat ada nama anak presiden, kemudian menantu, kemudian ada juga anak wakil presiden dan juga beberapa kerabat lainnya. Nah, pendapat Anda sendiri terkait dengan politik dinasti yang sepertinya akan dipertontonkan dalam perhelatan Pilkada 2020 ini seperti apa, Mas Adi? Ya, kalau saya sih ini bagian dari cacat demokrasi elektoral kita gitu ya. Kan demokrasi lahir itu untuk melawan oligarki, di mana kekuasaan hanya terpusat pada segelintir orang. Nah, demokrasi kita ternyata makin maju, nyatanya juga tidak melahirkan proses demokrasi yang jauh lebih bagus. Muncul politik-politik dinasti yang itu terjadi di mana-mana. Pilkada merupakan salah satu tempat ladang subur tumbuh mekarnya politik dinasti itu. Tentu yang paling menonjol adalah di Banten, di mana gubernur, wali kota, bupati, anggota dewan dari provinsi sampai tingkat pusat, itu semua dikuasai oleh dinasti. Efeknya apa? Banten terpuruk, kemiskinan terjadi di mana-mana dan pengangguran, dan mantan gubernurnya juga ditangkap. Yang terbaru di Kaltim. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah kejadian-kejadian buruk terhadap praktik politik dinasti ini mestinya mengerem sejumlah elit untuk tidak melibatkan keluarga intinya pada pusaran politik. Nah, yang ramai belakangan munculnya Gibran yang kemudian mendapatkan rekomendasi dari PDIP untuk maju. Saya termasuk orang yang relatif kecewa sebenarnya, Mbak, sebagai orang yang dulu sempat mendukung presiden, kecewa karena presiden ternyata ikut-ikutan turut andil berkontribusi menyuburkan dinasti politik di Indonesia saat ini. Padahal kalau kita berharap, kita ingin presiden ini tidak menyertakan keluarga intinya masuk dalam pusaran politik seperti pilkada. Setidaknya presiden memulai satu legasi peninggalan politik yang cukup terhormat, yang tidak seperti yang lain menyertakan politik keluarganya dalam kekuasaan. Ini yang kemudian ramai belakangan ini. Bagi saya, tumbuh suburnya politik dinasti ini ya karena memang tidak terlepas dari elit itu sendiri. Ya itu yang kemudian perlu kita sayangkan ya. Kenapa demokrasi kita makin maju, tapi justru kekuasaan politik ini kemudian ingin bermuara pada hanya segelintir orang-orang tertentu. Apalagi prosesnya misalnya, terutama di Solo, melalui proses yang cukup panjang dan cukup dinamis gitu ya. Bahkan kader-kader senior seperti Purnomo itu harus rela memberikan karpet merahnya itu kepada Mas Gibran. Oh, tapi kalau kita lihat kan pentas terkait dengan pilkada atau pentas dunia dinasti politik ini atau politik dinasti ini kan sebenarnya tidak terjadi saat ini saja. Tadi Anda katakan juga sebelumnya sudah ada, tapi kita lihat kalau sekarang ini ketika mereka menjabatkan kembali keluarga-keluarga ini atau kerabat penguasa ini dalam konteks politik kali ini bisakah berdampak positif atau berdampak negatif sendiri kepada si penguasa itu sendiri saat ini? Kalau melihat kecenderungannya, politik dinasti saat ini itu destruktif. Berdampak negatif terhadap penguasa yang menyertakan keluarga intinya kepada dalam pilkada. Pak Jokowi misalnya, itu belakangan ini memang menjadi kritik, bahkan menjadi bulian netizen. Karena dalam tanda kutip ada intervensi ketika Mas Gibran harus mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Memang Mbak, dalam demokrasi siapapun berhak maju untuk jadi wali kota, gubernur, dan seterusnya. Itu hak prerogatif semua orang. Cuman yang menjadi ramai dalam politik dinasti itu satu, karena di berbagai tempat politik dinasti itu hanya menyuburkan praktik kolusi, nepotisme, bahkan korupsi. Yang kedua, seringkali politik dinasti ini tidak dibarengi dengan proses kaderisasi yang cukup ajak. Andai misalnya Mas Gibran, Mas Bobi, ataupun anaknya Kiai Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza di Tangerang Selatan, ini jadi anggota partai sejak 5-10 tahun yang lalu, saat ini mencalonkan diri sebagai kepala daerah, saya kira tidak terlampau gaduh seperti sekarang ini. Problemnya adalah
anak presiden, anak wakil presiden yang saat ini ingin bertarung. Ini kan baru 2 bulan, 6 bulan ini jadi anggota dewan. Maksud saya baru 2 atau 6 bulan menjadi kader partai. Itu artinya apa? Kalau bukan anak presiden, kalau bukan anak wapres, saya kira tidak akan ada privilege bagi mereka. Seberapa besar sih Anda melihat kansnya untuk nama-nama itu sebenarnya, Mas Adi? Kalau saya sih ada 2 hal yang perlu dijelaskan. Kalau anak presiden, saya kira ini hampir mutlak bisa dipastikan mudah untuk menang. Di Solo bagi saya pilkadanya sudah selesai, pemenangnya sudah kelihatan Mas Gibran. Jadi tanggal 9 Desember nanti tinggal pengesahan siapa yang menjadi wali kota Solo. Yang kedua, kenapa saya ngomong begitu? Karena cenderung semua partai politik yang ada di Solo ini mendukung Gibran. Yang ketiga, Solo ini adalah kandangnya PDIP. Siapapun yang dimajukan, apalagi anak presiden, pasti menang. Karena di situ basisnya merah. Basis PDIP, pemilih tradisional dan pemilih ideologisnya cukup kuat. Pada saat yang bersamaan, PKS misalnya, yang belum menentukan dukungan kepada Gibran, itu kursinya tidak cukup untuk menjadi penantang, Pak. Itu di Solo. Tapi beda ceritanya misalnya, dengan keluarganya Pak Jokowi seperti Mas Bobi Nasution, itu relatif agak sedikit butuh berkeringat untuk memenangkan kontestasi elektoral. Karena yang dihadapi saat ini adalah petahana yang sedang menjabat sebagai wakil saat ini yang kemungkinan besar akan diusung oleh PKS dan Demokrat. Begitupun dengan di Tangsel, anaknya Kiai Ma'ruf Amin sejauh ini tiketnya nggak mulus-mulus amat sebenarnya untuk maju dan mendaftarkan ke KPU. Jadi kalaupun toh ada keluarga dinasti yang masuk dalam pusaran kekuasaan politik pada hari ini dalam Pilkada 9 Desember mendatang, bagi saya ada 2 hal yang harus dilihat. Pertama, kalau dia anak presiden, saya kira otomatis akan memudahkan persaingan dan bahkan bisa dipastikan menang. Tapi kalau cuma sekedar anak wapres, kalau cuma sekedar menantu presiden, dia butuh usaha yang juga ekstra untuk memuluskan perundangan mereka di pilkada itu. Oke, Mas Adi, tapi kalau kita lihat tujuan dari praktek politik dinasti ini dalam suatu sistem, ini Anda melihat apa tujuan yang memang tentunya ingin dicapai tadi dengan selain memanfaatkan situasi ataupun keadaan yang saat ini? Ya cukup sederhana, Mbak. Ini soal distribusi dan estafeta politik kekuasaan yang ingin dilanjutkan dari seorang ayah kepada anaknya. Itu hal alamiah sepertinya dalam politik, itu hal alamiah dalam demokrasi. Dinasti politik ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di Singapura juga ada, di Amerika juga ada, di berbagai negara-negara lain juga ada. Yang menjadi masalah dinasti politik kita itu seringkali proses jenjang karir politik yang dilanjutkan oleh anak cucu dan menantu sang penguasa itu tidak diawali dari awal. Tiba-tiba kemudian langsung pada jantung kekuasaan politik. Bagi saya, kenapa misalnya kritik begitu keras kepada presiden? Karena misalnya melihat Mas Gibran ini sejak awal tidak pernah menjadi anggota partai. Mas Bobi tidak pernah menjadi anggota partai. Siti Nur Azizah juga tidak pernah menjadi anggota partai. Tapi menjelang pilkada, orang-orang yang berada di lingkuran kekuasaan ini menjadi privilege. Ini yang sebenarnya menjadi stigma negatif kepada masyarakat soal politik dinasti. Ada keistimewaan, ada karpet merah yang tersedia di sana karena dia anak presiden, karena dia anak wapres, karena dia anak gubernur, bupati, dan wali kota, Mbak. Ini yang kemudian menjadi buruk stigmanya. Ini yang kemudian menjadi negatif persepsinya terhadap politik dinasti. Andai ke depan anak-anak politik penguasa ini menjadi anggota partai sejak dini, masuk ke pusaran kekuasaan selanjutnya, saya kira soal negatif pandangan orang tentang politik dinasti perlahan bisa dikurangi. Perlahan itu bisa diturunkan tensinya. Oke. Atau mungkin Mas Adi bisa dikatakan bahwa ini jenjang karir menuju 2024 mungkin nggak sih? Sangat mungkin, Pak. Dalam politik itu adalah sesuatu hal bisa terjadi tanpa kita duga. Dulu tidak pernah kita bayangkan Mas Gibran akan menjadi calon potensial di Solo. Tapi dalam sebulan 2 bulan belakangan ini, Mas Gibran mampu melompat ke jantung kekuasaan politik dimulai dari Solo. 2024, kalau Mas Gibran ini bagus performa politiknya, apalagi Pak Jokowi saat itu ingin mengakhiri masa jabatan sebagai presiden, bukan hal mustahil. Mas Gibran ini akan menjadi media darling. Mas Gibran ini kalau kinerjanya bagus, bukan tidak mungkin dia akan menjadi idola. Bukan tidak mungkin juga dia mengikuti jejak ayahnya ya, seperti itu ya. Dan bahkan dari Solo langsung ke pusat, tidak parkir dulu di Jakarta.
Kalau Baik. Pak Jokowi sempat parkir di Jakarta kurang lebih 2 tahun setengah. Kalau Gibran karena momentumnya 2024 bisa saja. Dalam politik kita serba mungkin, Oke. Alfa. Oke. Tapi yang paling penting adalah bagi saya, Mas Gibran sekarang cukup fokus bagaimana bekerja dengan baik, memenangkan kontestasi, dan menunjukkan kepada publik bahwa dia jadi wali kota Solo bukan karena bapaknya presiden. Dia jadi wali kota Solo bukan karena ada karpet merah, tapi karena dia punya kapasitas, Ya. tapi dia punya kerja yang bagus untuk membuat dia itu berbeda dengan kepala daerah lainnya. Kalau Oke. itu yang dilakukan oleh Mas Gibran Oke. secara gradual, secara perlahan, stigma negatif tentang politik dinasti kepada presiden akan perlahan bisa turun dan bahkan bisa hilang. Oke, mereka bisa membuktikan terkait dengan kinerja, bukan karena terkait dengan terah atau dinasti itu ya. Baik, terima kasih Mas Adi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik.